Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu ayyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia taufiknya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat yang tidak ada yang dapat menghitungnya. Dan di antara nikmat yang telah Allah berikan kepada kita adalah nikmat diberikannya kemudahan kepada kita untuk bisa selalu menuntut ilmu agama. Meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Dan ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di kajian kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan kitab Ta'zim al-Ilm, keagungan ilmu, yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, penuntut ilmu harus membersihkan hatinya dari segala hal yang mengotorinya, dari penyakit syubhat dan syahwat. Karena hati ini tempat menetapnya ilmu. Sedangkan ilmu merupakan perhiasan. Ilmu merupakan perhiasan. Sedangkan jika hati itu kotor, maka tidak layak ditempati untuk ilmu. Dan kotornya hati ini bisa disebabkan karena penyakit syubhat dan karena penyakit syahwat. Seorang penuntut ilmu harus mengikhlaskan niatnya ketika ingin menghadiri majelis para ulama, menghadiri majelis ilmu, baik offline maupun online, harus mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meniatkan mengangkat kebodohan pada dirinya. Meniatkan mengangkat kebodohan pada orang lain. Meniatkan untuk menjaga syariat Islam dari kesirnaannya. Dan meniatkan mempelajari ilmu agama untuk diamalkan. Tidak hanya untuk dikumpulkan semata. Seorang penuntut ilmu juga harus memiliki tekad yang kuat. Memiliki tekad yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'ilil malaikata rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah lah yang telah menciptakan malaikat yang memiliki sayap. Ada yang satu sayap, ada yang dua sayap, ada yang tiga sayap. Ada yang satu sayap, ada yang dua sayap, ada yang tiga sayap. Para ulama menjelaskan, memberikan faedah ayat ini, menjelaskan adanya uluwul himmah, uluwul himmati, yang memiliki tekad yang sangat tinggi, tekad yang kuat. Kenapa bisa demikian, ikhwah? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu sayap. Satu sayap burung, kalau burung ya, itu bisa terbang. Tapi kekuatannya tidak seperti sayap jika dia memiliki dua sayap. Maksudnya kanan kiri ya, ikhwah.
Satu sayap itu satu sayap sepasang. Ini kalau dua berarti dua sayap sepasang kanan kiri juga. Nah, Allah juga menciptakan sebagai malaikat memiliki 3 sayap kanan kiri sepasang. Jadi sinilah para ulama memberikan faedah adanya uluwul himmah, tekad yang kuat. Karena semakin kuat sayapnya, maka dia akan semakin terbang tinggi. Sehingga penuntut ilmu harus memiliki tekad yang kuat, semangat yang kuat. Kemudian juga seorang penuntut ilmu harus mencurahkan semangatnya untuk Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kalau memalingkan semangatnya kepada selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan menyesal di kemudian hari. Kemudian yang kelima, seorang penuntut ilmu harus meniti jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Jalan menuju ilmu sangatlah banyak sekali. Akan tetapi, untuk jalan yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu itu hanya ada satu atau beberapa saja. Sehingga antum harus mencari jalan yang benar. Jalan yang benar adalah menghafal matan, mempelajari matan yang tipis-tipis, kemudian dari seorang guru yang mumpuni. Karena itu yang bisa menjadikan antum sukses. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, seorang penuntut ilmu harus ri'ayatu fununihi fil akhdhi. Ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhim. Harus memperhatikan seluruh cabang ilmu agama tanpa terkecuali. Dan memulai dengan ilmu yang terpenting, kemudian yang terpenting. Harus mempelajari semuanya. Bahasa Arab dipelajari, nahwu shorof dipelajari, tauhid dipelajari, tafsir dipelajari, fikih dipelajari, semuanya harus dia pelajari. Hanya saja dia harus memilih pelajaran mana yang terlebih dahulu dipelajari. Tentunya pelajaran yang bisa menjadikan dia khusyuk beribadah kepada Allah, yaitu ilmu maqasid, akidah, fikih. Nah, harus dipelajari terlebih dahulu. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, baru setelah itu ketika sudah semua cabang ilmu dipelajari, barulah memilih salah satu atau dua sesuai dengan minatnya antum. Yang ketujuh adalah hal mubadaratu ila tahsilihi wa ightinamu sinnis siba wasyabab. Al mubadarah ila tahsilihi, bersegera untuk mendapatkan ilmu, tidak mengundur-undur ilmu. Jika ada kajian dimulai jam 5 sore, maka antum harus lebih datang sebelumnya, jangan setengah 6 baru datang. Waqtina musin nusiba wasyabab. Dia juga harus memperhatikan, menjaga waktu mudanya, waktu kecilnya. Karena masa muda itulah yang bisa menentukan kesuksesan kita kelak. Syababul yaumi rijalul ghadi. Kemudian yang kedelapan, seorang penuntut ilmu dalam menimba ilmu, mencari ilmu, harus luzumut ta'anni fi talabih wa tark al-ajalah. Harus perlahan-lahan dalam menuntut ilmu, tidak boleh tergesa-gesa. Karena kebanyakan orang yang tergesa-gesa, dia akan terjatuh dan gagal. Maka antum harus perlahan-lahan. Innama jama'na hadzal ilma bil hadithi wal haditsain wal mas'alati wal mas'alatain. Sesungguhnya kami, para ulama salaf,
mengumpulkan setiap hari itu satu hadis, dua hadis saja. Satu masalah, dua masalah saja. Sedikit istiqomah lebih baik daripada banyak langsung apa? Langsung putus semangat. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kemudian dalam menuntut ilmu, seorang harus bersabar. Ilmu itu berat dan ilmu itu harus diambil secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Sehingga membutuhkan kesabaran yang ekstra. Berat memang, pahit, kita harus bersabar. Tapi mau bagaimanapun juga, inilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Harus bersabar, ikhwah. Kemudian bersabar juga ketika menyampaikan, ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika antum memiliki ilmu, misalkan kewajiban bercadar atau tidak boleh isbal. Kemudian antum menasihati orang-orang terdekat antum suruh bercadar atau agar tidak isbal. Harus bersabar dalam mendakwahkan ilmu. Tidak boleh serampangan. Ingatlah, Allah telah memberikan kenikmatan pada antum berupa ilmu. Maka sayangilah orang-orang yang belum mengetahui ilmunya. Berlemah lembutlah kepada mereka. Kemudian al-maqidul ashir, seorang penuntut ilmu harus mulazamatu adabil ilmi. Mulazamatu adabil ilmi. Harus berusaha mengamalkan seluruh adab-adab ilmu. Al-Islam atau agama Islam terkenal dengan adabnya yang mulia. Sebagaimana tercermin dari diri Nabi SAW, maka penuntut ilmu yang akan menjadi pewaris para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, dia seharusnya memperhatikan adab-adab. Bagaimana dia adab memakan, adab minum, adab berjalan, adab bangun tidur, adab kepada orang tua, kepada tetangga, kepada teman, kepada ustadz, kepada jamaah, dan seluruhnya. Itu bisa mencari pembahasan tentang adab dan akhlak. Kemudian yang 11, yanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Menjaga ilmu dari hal-hal yang bisa menghancurkannya, yang membuatnya rusak. Ya. Ilmu itu perhiasan mewah, berlian, diamond, yang mungkin harganya lebih dari 10 miliar. Ilmu itu harus dijaga sebagaimana perhiasan harus dijaga. Hal-hal yang bisa mengotori ilmu harus dijauhi, walaupun tidak mendatangkan dosa. Selama masyarakat memandangnya buruk, maka harus dihindari. Masa seorang penuntut ilmu teriak-teriak? Masa seorang penuntut ilmu sering tertawa? Nah, harus dihindari. Kemudian seorang penuntut ilmu harus intikhabus suhbati salihatilah. Harus selektif dalam mencari teman. Teman yang soleh itulah bagaikan mata uang yang langka. Harus betul-betul dicari. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Lantaran kita berteman dengan orang-orang yang hanya memanfaatkan kita. Atau mendekati kita untuk mendapatkan kelezatan kita. Manisnya persahabatan dengan kita. Dihindari. Cari teman yang dia bisa memberikan motivasi kepada antum. Cari teman yang bisa memberikan solusi pada antum. Hindari teman yang bisa menyebarkan fitnah, menyebarkan aib. Nah. Kemudian seorang penuntut ilmu harus bazlul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudzakaratu bihi was su'al anhu. Mencurahkan segala kemampuannya untuk
menghafal ilmu, untuk memborojah ilmu, dan untuk bertanya tentang ilmu. Seorang penuntut ilmu, dia harus menghafal. Mau tidak mau harus menghafal. Dan menghafal ini membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Nah, kedudukan hafalan ini seperti antum ingin ingin menanam sebuah pohon. Pohon yang besar, bukan pohon dari kecil ya, ikhwah. Misalkan antum ingin menanam pohon kurma misalkan, memindahkannya dari kurma sudah besar mau ditanam. Bukan dari kecil. Kemudian antum tahu akarnya itu sekitar 1 meter di bawah permukaan tanah. Apa yang antum lakukan ikhwah? Pasti antum akan mencangkulnya kan, akan mengeruk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Ayo dicangkul. Dan cangkulnya antum ke tanah tadi kan membutuhkan waktu, membutuhkan apa? Kesungguhan, ya kan? Setiap kali antum ngambil, udah dipindahkan. Itu berat. Sama seperti menghafal. Menghafal juga sama seperti itu, berat. Tapi butuh latihan. Kalau antum latihan terus, latihan terus, latihan terus, latihan terus, nanti insya Allah Allah yang Maha Melihat akan memudahkan antum. Dulu dikatakan ada anak wanita tua renta, dia nggak bisa menghafal Quran. Kemudian dia mengusahakan setiap hari cuma menghafal 1 ayat saja. Dia hanya menghafal 1 ayat saja. 1 ayat, 1 ayat setiap hari terus sampai akhirnya apa? Wanita tua tadi dia bisa menghafalkan Al-Quran. Selesai Al-Quran itu, Masya Allah. Sehingga ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, antum harus melihat kesungguhan antum. Jangan melihat orang lain. Ya, kadang antum bisa putus asa kalau melihat orang lain. Tapi antum punya planning, antum punya perencanaan tersendiri, ya hafalkan. Kemudian juga antum harus muzakaratul ilmi. Harus memurajaah ilmu antum. Harus saling bertanya dengan temannya antum. Hilangkan kesombongan, hilangkan iri dan dengki kepada teman antum. Ya. Berbarulah dengan teman antum, sahabat antum yang bisa menjadikan pertemuan tadi berkah. Ihya'ul ilmi muzakaratuhu. Menghidupkan ilmu itu dengan muzakarah. Dengan saling bertanya, mudarasa, dengan saling memberikan pertanyaan. Antum berikan pertanyaan, teman antum menjawab. Antum berikan pertanyaan, teman antum menjawab. Dan sebaliknya. Karena dengan muzakaratul ilmi akan ada ilmu yang akan nampak, ilmu baru. Jadi Allah memberikan ilmu dengan cara seperti itu. Sehingga ini merupakan jalan menuju ilmu. Sehingga antum tahu kan ikhwah, jalan menuju ilmu itu banyak sekali. Jalan menuju ilmu, antum bisa belajar sama seorang guru, antum bisa membaca buku, antum bisa muzakarah, antum bisa bertanya, itu semuanya jalan menuju ilmu. Dan setiap jalan menuju ilmu termasuk ibadah, dan antum harus mengikhlaskannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tangga yang ke-14 menuju keagungan ilmu adalah ikramu ahlil ilmi wa tauqiruhum. Ikramu ahlil ilmi, memuliakan para ulama. Wa tauqiruhum, dan menghormati mereka. Para ulama ridwanullah alaihim ajma'in wa rahimahumullahu jami'an. Ulama, mereka adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan untuk menjaga syariat Islam sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah dan Rasulnya telah memuji para ulama. Allah memuji para ulama di Al-Quran. Allah memuji para ulama di hadis, di sunnah. Rasulullah memuji para ulama di hadis.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Kunu, jadilah kalian. Seluruh hai kaum muslimin, jadilah kalian rabbaniyin, ulama rabbani. Bima kuntum tuallimunal kitab, lantaran kamu telah mengajarkan Al-Qur'an. Wa bima kuntum tadrusun, dan kalian telah mempelajarinya. Ayat ini dengan jelas sekali Allah memerintahkan kita untuk menjadi ulama. Ulama Rabbani. Ulama Rabbani adalah ulama yang mengamalkan ilmunya dan membimbing umat dari mulai permasalahan yang paling dasar. Hal ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk belajar, ya kan? Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya dialah Allah yang tidak ada sesembahan selainnya. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Fa'alam dalam surat Muhammad. Allah memerintahkan kita untuk belajar. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk menjadi ulama Rabbani. Kunu Rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dan tidaklah Allah SWT memerintahkan sesuatu kepada kita kecuali hal itu baik untuk kita. Hal itu bagus untuk kita. Sehingga ini merupakan kedudukan tinggi para ulama di Al-Quran. Yang mana Allah perintahkan untuk menjadi ulama Rabbani. Allah tidak memerintahkan kita menjadi orang bodoh. Allah tidak memerintahkan kita untuk menjadi orang yang dungu. Tidak. Tapi Allah memerintahkan kita untuk menjadi para ulama. Sehingga kalau antum bertemu seorang ulama, antum harus memuliakan mereka. Tidak boleh menggibahi mereka, mengadu domba mereka, merendahkan derajat mereka, tidak boleh sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat persaksian tauhid para ulama setara dengan persaksian tauhid para malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Tuh. Malaikat ataf kepada Allah, ulul ilmi juga ataf kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mempersaksikan bahwasannya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Begitu juga yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan kecuali Allah, selain Allah apa? Siapa? Satu, malaikat. Dua, para ulama. Allah angkat derajat manusia tadi, para ulama kan manusia. Allah angkat derajat para ulama setara dengan derajat Allah dan derajat para malaikat di dalam persaksian tauhid. Allah tidak mengangkat derajat para ahli ibadah. Sebagaimana tadi Allah tidak memerintahkan kita menjadi ahli ibadah. Karena kebanyakan atau sebagian kaum muslimin mereka fokus ke ibadah sehingga melalaikan penuntut ilmu. Semangatnya dalam beribadah jika over dan tidak dasar dengan ilmu, maka seperti orang Nasara, yang mereka beribadah tanpa ilmu. Sehingga wajib beribadah menggunakan ilmu. Kemudian juga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kalau antum mengetahui persaksian tauhid para ulama, Allah angkat derajat mereka setara dengan Allah dan para malaikat, maka ketika antum bertemu dengan para ulama, antum harus memuliakan mereka, menghormati mereka. Dan di sini Allah tidak menyebutkan raja. Allah tidak menyebutkan siapa? Pemimpin suatu negara, enggak. Tapi Allah menyebutkan para ulama. Dan juga Allah SWT berfirman menjelaskan bagaimana rasa takutnya para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya hanyalah para ulama yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama pewaris para nabi dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling takut kepada Allah. Sebagaimana para nabi yang lainnya paling takut kepada Allah daripada umat-umat mereka. Sesungguhnya para ulama lah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena takutnya para ulama didasari dengan ilmu. Karena mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun, puluhan tahun untuk belajar. Mempelajari tauhid, mempelajari akidah, mendekatkan diri kepada Allah. Sampai akhirnya tersingkaplah di sana tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah. Hingga akhirnya meresaplah ilmu tersebut ke dalam diri mereka dan mereka lebih takut daripada kaum muslimin pada umumnya. Sehingga ketika antum bertemu dengan para ulama harus menghormati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan, tidaklah sama, apakah sama antara ulama dengan orang ahli ibadah? Apakah sama ulama dengan ahlul jahl yang tidak memiliki ilmu yang bodoh? Sama tidak? Allah berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Di sini Allah mempertanyakan. Jawab semuanya. Apakah sama orang yang bodoh dengan orang yang pintar? Apakah sama orang yang pintar dengan orang yang ahli ibadah saja? Tentunya kalian akan menjawab, ya nggak sama. Kalau antum bekerja di sebuah perusahaan dan antum memiliki pengalaman yang luar biasa, kecerdasan antum melebihi yang lainnya. Apakah dari pihak direktur akan menyamakan dari segi gaji dan yang lainnya? Tentu tidak, bukan? Sama. Karena yang satu sungguh-sungguh, yang satunya malas-malesan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ulama, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian satu derajat. Allah naikkan derajat keimanan mereka. Wallazina utul ilma darajatin. Dan untuk orang-orang yang berilmu Allah angkat derajat mereka banyak sekali. Beberapa derajat. Kalau orang beriman itu cuma dikasih satu buah apel, maka ulama dikasih ribuan apel per orang. Ibarat kata seperti itu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalau antum sudah mengetahui Allah mengangkat derajat para ulama di dunia dan di akhirat, maka ketika antum bertemu dengan para ulama, hormati mereka. Kita berbicara ulama ini tidak hanya ulama dari Arab Saudi. Ulama siapapun yang ahlus sunnah harus diagungkan. Termasuk juga para ustadz, para guru antum. Karena ulama itu bertingkat-tingkat. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap berilmu pasti ada orang lagi yang lebih berilmu lagi. Jadi antum harus menghormati seluruhnya, termasuk guru antum. Kalau antum menjadi panitia kajian harus diperhatikan ini. Jangan sampai kedekatan antum pada ustadz seolah antum menjadikan ustadz tadi teman antum. Ingat dia ulama. Sekalipun dia tidak terkenal dan tersohor. Sekalipun dia bukan alumni Madinah atau Lipia atau yang lainnya. Harus diperhatikan ini. Karena sebagian panitia kajian atau pengajian itu mereka membedakan. Dan perbedaan itu sangat signifikan dan nampak sekali. Ketika yang ngisi alumni Madinah, maka diutamakan. Kalau yang ngisi tidak ada gelarnya, maka biasa saja jamuannya. Mereka semuanya para ulama, antum harus menghormati mereka. Mereka semuanya pewaris para nabi, harus menghormati mereka. Allah telah angkat derajat mereka di dunia.
Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Allah juga memerintahkan kita bertanya kepada ulama jika kita tidak mengetahui ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui sebuah ilmu. Bertanya kepada ulama itu merupakan jalan pintas untuk mendapatkan ilmu. Daripada antum harus bercapek-capek membuka artikel di Google atau membaca tulisan di buku-buku para ulama, bertanya langsung. Dan ini Allah memerintahkan kita untuk bertanya pada para ulama, bukan ahli ibadah. Bukan kepada orang yang jahil. Bertanya kepada para ulama ahlinya. Bertanya bukan kepada orang yang fokus kepada politik, enggak. Tapi bertanya pada para ulama. Dan ada adab-adabnya bertanya kepada ulama. Tidak sembarangan. Ada adab-adabnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika terjadi persoalan yang begitu menakutkan, musibah atau pembantaian sebuah kelompok muslim, tidak boleh lantas langsung disebarkan, di-share sana, share sini, share sana, share sini. Di-share grup. Harus kembalikan dulu sama para ulama. Kalau ulama mandang share. Kalau ulama mengatakan jangan di-share, ya jangan di-share. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, seperti pembantaian kaum muslimin di sebuah tempat, ya, darah bercucuran yang lainnya, apakah perlu kita meng-share foto dan videonya? Mereka lalu menyiarkannya, tuh langsung sebar sana, share sana. Tolong yang share, doakan. Emangnya mendoakan harus antum melihat wajahnya mereka atau videonya mereka terluka seperti itu? Bagaimana kalau misalkan ada muslim yang dia lemah imannya? Atau muslim yang terkena syubhat? Bisa jadi malah mendukung musuh Islam. Salah sendiri tuh, nggak mau pindah dari tempatnya. Gimana coba? Walau radduhu ila rasul. Kalau saja mereka tidak menyiarkannya dan kembalikan tadi perkara yang video atau apapun tadi kepada Rasul, dan Rasul sudah meninggal kan? Wa ila ulil amri minhum, atau para ulama yang datang setelahnya. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan mendapatkan ilmunya. Jalan yang benar ketika antum mendapatkan hal-hal yang seperti itu sensitif, tanyakan dulu pada para ulama. Jangan sok kemintar. Sama juga permasalahan duniawi itu nggak cuma sesuatu yang menakutkan. Termasuk juga awal mula dulu perihal COVID-19 atau yang lainnya. Membuat takut sebagian muslim, sampai akhirnya keluar rumah pun takut. Gak boleh langsung share gitu. Walaupun antum ahli di bidangnya, walaupun antum dokter. Di sini ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum harus adanya ta'awun antara ahli dunia dengan ahli agama. Harus adanya saling tolong menolong. Jadi pihak dokter memberitahu dulu hakikat COVID-19 kepada para ulama. Begini loh para ulama, COVID itu seperti ini, dampaknya seperti ini. Jangan langsung dia bilang COVID ini
berbahaya, nggak usah pergi ke masjid, nggak pernah ini. Sebutin. Rembukan dulu dokternya sama para ulama. Dokter menyingkap hal yang tersembunyi di COVID, nanti ulama mencarikan dalil. Ternyata seperti ini, barulah nanti diputuskan. Nah, karena para ulama fokusnya ke agama, dokter fokusnya ke dunia. Jadi harus membutuhkan bantuan. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, permisalan yang terdapat di Al-Qur'an itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali para ulama. Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan yang Allah buat di Al-Qur'an, masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara, contohnya seperti itu. Kemudian apalagi? Au qasayyibin minas sama'i fihi dhulumat, dan yang lainnya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan, tuh. Pokoknya permisalan di Al-Qur'an itu enggak ada yang bisa memahaminya kecuali para ulama. Wa ma ya'qiluha illal alim. Ini menunjukkan apa? Kedudukan ulama. Kalau antum mengetahui kedudukan ulama yang begitu tinggi di sisi Allah, antum harus menghormati mereka. Enggak boleh antum menghinakan mereka, enggak boleh menghinakan ustadz antum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah secara mutlak, taatilah Rasulullah secara mutlak, dan taatilah para ulama dan umara kalian jika keduanya mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan kita untuk mentaati para ulama. Allah memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah kita. Kalau ulama dia berhukum dengan Al-Quran Sunnah, maka ikuti. Tapi kalau dia berhukum dengan hawa nafsunya, maka jangan diikuti. Innama ta'atu fil ma'ruf, la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Bal huwa ayatun bayyinatun. Bahkan Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang jelas, yang nyata. Fi suduril ladzina utul ilm. Di dalam dadanya para ulama. Ilmu itu di mana sih ikhwah? Ilmu itu ada di dalam diri para ulama. Ilmu itu ada di dalam dada para ulama, bukan di buku. Kalau antum mempelajari ilmu dari buku, bisa tersesat antum. Man lam yushafih aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati dhununu. Yadhunnul ghamru anna al-kutba tahdi akha fahmin li idrakil ulumi. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Ayat-ayat Al-Quran itu adanya di dada para ulama. Maka muliakanlah para ulama. Jangan antum mengangkat suara antum di depan guru antum. Jangan teriak-teriak di depan guru antum. Memanggil guru antum dari kejauhan, Ustaz Fulan. La ilaha illallah. Mana adabnya? Apakah ada para sahabat mereka memanggil Rasulullah dari kejauhan? Para sahabat saja dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jangan memanggil Nabi dengan namanya. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kalian memanggil Nabi Muhammad dengan sebagian kalian manggil yang lainnya. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Tak boleh. Manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Seperti itu. Sama. Jangan sampai antum menyebut nama Ustadz antum. Ustadz Fulan. Ustadz Fulan. Gak layak antum. Panggil ya Syekhi, ya Ustazi, ya Syekhana, ya Ustazana. Nah, itu ada dibahas di Hilyah Thalibul Ilmi. Gak tahu apakah di sini dibahas enggak. Nampaknya enggak.
Kemudian tidak hanya itu saja, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Para ulama mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah. Tentunya setelah Nabi Muhammad, setelah para nabi dan rasul. Karena mereka pewaris para nabi. Para ulama itu adalah sebaik-baik makhluk. Karena mereka memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah orang yang sebaik-baik makhluk Allah. Kemudian Allah menjelaskan balasan orang-orang yang sebaik-baik makhluk tadi apa? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbahu. Balasan mereka di sisi Allah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya. Allah meridhoi mereka, meridhoi makhluk yang terbaik tadi, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih makhluk yang terbaik, ikhwah? Dzalika liman khasyya rabbahu. Dialah orang yang takut kepada Rabb-nya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang takut kepada Allah? Orang awam? No. Orang ahli ibadah? No. Orang yang hanya sholat malam? No. Orang yang hanya sholat duha? No, tidak. Siapa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Dalam ayat yang tadi yang telah kita isyaratkan. Hanyalah para ulama yang merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mereka menghabiskan waktunya bertahun-tahun, puluhan tahun mengkaji, mendalami sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Akhirnya membuahkan rasa takut yang begitu besar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pewaris para nabi. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, setiap para ulama disebut orang-orang senantiasa mendoakannya dengan ucapan rahimahullah dan semisalnya. Nah, ulama ini memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau antum mengetahui tadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sekarang tanya pada antum. Mana yang lebih mulia, dokter atau ulama? Mana yang lebih mulia, spesialis dokter atau ulama? Mana yang lebih mulia, ilmuwan fisika atau yang kimia itu, atau yang astronomi? Apakah para ulama? Tentunya para ulama. Kalian, hai para manusia, kebanyakan orang-orang muslim yang awam nih, kalian mengagungkan dokter spesialis begitu tingginya, subhanallah. Kalian rela konsultasi kepada mereka, spesialis kandungan lah, spesialis ini dan itulah. Kalian rela mengeluarkan uang, memberikan hadiah kepada mereka. Konsultasi nggak sampai 1 jam aja bayarnya ratusan ribu. Padahal dokter nggak ada keutamaan sama sekali di Allah, nggak dipandang sama Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Ini ulama. Ya Allah angkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang abadi, yang kekal itu di akhirat, bukan duniawi. Yang akan tinggi derajatnya itu para ulama, bukan dokter. Tapi kalian tidak mau menghormati para ulama. Bahkan kalian lebih sering menggunjing para ulama, mencemooh para ulama. Hormati mereka. Jika antum memiliki keluasan harta, bagikan kepada mereka. Kasih hadiah kepada mereka sebagaimana para sahabat memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau sampai rela bekerja keras, beliau ulama, beliau rela berdagang. Untuk apa ikhwah? Untuk menghidupi para ulama. Karena beliau menyesalkan kebanyakan orang-orang kaya di zamannya itu nggak paham tentang ulama. Ulama itu sudah mereka capek menghabiskan waktunya bertahun-tahun, puluhan tahun membimbing umat Islam, gak ada pekerjaan lain. Yang sadar itu cuma Abdullah bin Mubarak. Jadi keuntungan dagang beliau
beliau sisihkan buat ulama menghidupi mereka. Mereka punya istri, mereka punya anak, mereka punya keluarga. Heran Anda. Bukannya kita iri ya antara dokter dengan ulama, tidak. Tapi ini kenyataan yang sangat miris sekali. Masa sih harus didorong, masa harus ada seorang ustadz, seorang dai yang speak up, harus berbicara perihal seperti ini, baru pada nyadar, oh iya ya. Coba kalau antum perhatikan, di sana banyak ustadz-ustadz pesantren, ustadz-ustadz yang dai-dai yang sudah terkenal, ustadz-ustadz yang berpesantren itu. Mereka 24 jam mengurusi santri. Bahkan terkadang mereka ini mendapatkan mukafaat atau gaji itu nggak setimpal dengan usaha yang telah mereka keluarkan. Mendidik anak-anak antum, mendidik putra-putri antum. Kalau antum memberikan hadiah kepada mereka, maka alangkah baiknya. Kalaupun anak antum masih sekolah di situ dan ditakutkan hadiatul ummal ghulul, maka tunggu sampai selesai. Atau antum setidaknya bisa mengajak orang lain kan? Misalkan anak antum ada di pesantren. Antum misalkan memiliki teman orang kaya, ajaklah dia untuk berbagi kepada ustadz-ustadz di pesantren. Atau antum orang yang nggak punya, antum anaknya tidak sekolahkan di pesantren, antum kasihlah hadiah ke mereka, ikhwah. Kehidupan mereka itu nggak mewah loh. Kehidupan mereka itu penuh dengan subhanallah, kesabaran. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mencari hutangan. Karena kekurangan uang, kekurangan ekonomi. Mereka rela tidak berbisnis, mereka rela tidak berdagang. Cuma murni mendidik santri 24 jam. Sekarang kalau bukan mereka siapa lagi? Antum. Antum kan sibuk ngurusin duniawi antum. Hidup cuma sementara. Mereka habiskan waktunya untuk mendidik santri, mendidik santriwati. Perhatikanlah mereka, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Miris sekali kadang anak cuma melihat itu. Lah kan saat ke dokter dokter kan menghabiskan biaya ratusan juta kemudian itu. Anda, emangnya para ulama tidak menghabiskan waktu mereka? Kalau dokter membaca buku cuma ratusan halaman, ribuan halaman, oh para ulama itu membaca buku. Bahkan para ulama harus menguasai dulu bahasa Arab. Dan antum tahu bahasa Arab? Bahasa Arab itu bahasa tersusah di dunia. Dari sekian bahasa Arab. Bahasa Inggris mah dikit, mudah. Terus mereka juga pelajari Yunani dan yang lainnya. Terserah antum deh. Yang jelas dunia ini terhina di sisi Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia juga terhina. Kadang miris, ada ikhwan dan akhwat ya, menceritakan mereka kesusahan ekonomi dan lagi hamil atau lagi sakit, datang ke dokter spesialis, suruh bayar ini dan itu. Kasihan ya. Tapi ini nggak semua dokter, ada beberapa dokter yang Masya Allah, dia kenal dakwah, ketika dia mengetahui ada pasiennya yang nggak mampu, dia memberikan terserah gitu kan. Nah, tapi kebanyakan kan dokter kayak gitu, cari untung. Makanya jarang kan antum dapati dokter yang miskin. Rata-rata dokter tuh kaya. Nah, jadi ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Itu tadi berkaitan tentang keutamaan para ulama di Al-Qur'an. Adapun keutamaan para ulama di hadis Nabi SAW sangat banyak pula.
Di antaranya adalah para ulama, mereka orang yang Allah inginkan kebaikan pada diri mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang, Allah akan jadikan dia faham agama. Semakin banyak ilmu antum, semakin menunjukkan Allah itu cinta kepada antum. Berarti para ulama itu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum sudah mengetahui para ulama ini kekasih Allah, maka antum harus menghormati mereka. Nggak boleh sama sekali antum menghinakan mereka. Kemudian juga hadis yang sangat masyhur. Hadis yang menjelaskan para ulama adalah pewaris para nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma. Dan mereka pun hanya mewariskan ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu tadi, maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak sekali. Makhluk yang paling mulia siapa, ikhwah? Makhluk manusia loh, para nabi dan rasul. Sedangkan nabi dan rasul yang mewarisi mereka bukan anak-anak mereka, tapi yang mewarisi mereka adalah para ulama. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kalau antum melihat ulama datang, tiba, berjalan depan antum, atau antum tuh lagi WhatsAppan sama ulama atau sama ustadz, antum tuh ingat beliau ini adalah pewaris para nabi, agungkan mereka. Masa ada ulama Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin lewat, antum tidak menghormati? Mereka ulama, mereka sudah meninggal rahimahumullah. Atau ulama-ulama sekarang nih, ketika mereka berjalan di hadapan antum tidak menghormatinya, subhanallah. Hormati para ulama, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Mereka itulah yang sebenar-benarnya pewaris Nabi Muhammad SAW. Pewaris para nabi, para ulama. Doakan mereka, doakan mereka. Setiap kali menyebutkan nama mereka disebutin rahimahullah, begitu loh. Semoga Allah merahmati mereka. Nah. Dan juga dalam hadis yang riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'. Sesungguhnya para ulama, semua yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun kepadanya. Subhanallah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Maha besar ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum Allah. Semua yang ada di langit, yang kita tidak tahu kan di sana ada awan, belum ada lagi batu-batuan, asteroid, kemudian yang lainnya, planet-planet, semuanya apa? Memintakan ampun untuk para ulama. Bahkan semua yang ada di muka bumi ini memintakan ampun pada umat ulama. Butiran pasir, ya, kerikil yang sangat kecil, batu-batu yang kecil, kemudian dedaunan yang jatuh, semuanya mintakan ampun oleh para ulama. Kata Rasulullah, hatta al-hitanu fil ma', sampai pun ikan yang ada di air pun memintakan ampun. Subhanallah, luar biasa. Kalau antum mengetahui keutamaan ulama ini harus menjadikan antum motivasi, ikhwah. Jadilah antum pewaris para nabi. Jangan bermalas-malasan. Bermalas-malasan, ya Allah. Antum akan menyesal. Semangat. Bersusah-susah dahulu. Nanti, kesenangannya nanti. Jangan ingat masa lalu udahlah. Pokoknya masa SMP, SMA udah terlalu, udah berlalu. Masa sekarang ini antum harus fokuskan. Ingat hadis-hadis tadi, keutamaan para ulama yang Allah sebutkan, keutamaan para ulama yang Rasulullah SAW sebutkan, itu harus memacu antum lebih semangat lagi belajar ilmu agama. Dan tidak hanya ikhwan saja, akhwat juga sama, harus semangat. Lihatlah di sana ada ulama dari kalangan wanita. Sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah dan yang lainnya. Harus semangat. Sekarang Anda tanya kepada antum, siapa di antara kita
yang terlepas dari dosa? Tidak ada kan jawabannya? Tidak ada di antara kita yang terlepas dari dosa. Dosa yang kita miliki itu banyak sekali. Bahkan kita ini lupa dosa apa saja yang pernah kita lakukan. Nah, kalau kita tidak tahu dosa apa yang kita lakukan, maka kita butuh ampunan kan dari Allah. Kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum jadi ulama, jadi ahli agama, maka akan banyak orang yang memintakan ampun untuk antum. Semua benda langit memintakan ampun, semua benda bumi memintakan ampun, semua ikan-ikan kecil-kecil di lautan, itu semuanya akan memintakan ampun kepada antum. Maka bagaimana ikhwati fillah azanallahu wa yakum kalau semuanya memintakan ampun pada Allah dan antum pun juga berusaha bertaubat kepada Allah, maka Allah pun akan menerima insyaallah. Jadilah para ulama semangat ikhwah. Ini hadisnya sahih ya, yang mengatakan Nabi SAW. Loh Ustaz, tapi kan ikan nggak bisa berbicara. Lah kan bebatuan nggak bisa berbicara. Lah kan batu-batu planet juga nggak bisa berbicara Ustaz. Naam, tidak bisa berbicara dan kita tidak mengetahuinya. Tetapi mereka semua bertasbih kepada Allah. Dan Allah lah yang mengetahui tasbihnya mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Semuanya itu bertasbih kepada Allah, ikhwah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Sesungguhnya kalian inilah yang tidak mengetahui tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Hormati para ulama. Karena mereka dimintakan ampun oleh seluruhnya. Kalau antum menyakiti hati ulama, apa yang terjadi ikhwah? Bisa jadi antum didoakan keburukan untuk seluruh benda-benda tadi. Bahaya kan? Nah, kemudian juga ya, cahaya para ulama itu lebih bermanfaat daripada cahaya ahli ibadah. Rasulullah SAW bersabda, wa fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu, orang berulama, ahli agama, seorang ustadz, dia dibandingkan dengan ahli ibadah seperti bulan dan bintang. Bulan ini cahaya ulama. Adapun bintang ini cahaya orang-orang yang ahlul ibadah. Ahlul ibadah banyak sekali kan ikhwah? Ahlul ibadah banyak sekali. Adapun ulama hanya beberapa orang saja. Antum bisa saksikan itu ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Banyak kan orang-orang beritikaf, banyak ahlul ibadah. Tapi dari sebanyaknya yang itikaf di satu masjid yang besar tadi, misalkan yang itikaf 500 orang, yang ulama cuma berapa gelintir aja. Paham? Sama seperti di masjid-masjid kita setiap hari, setiap waktunya. Kalau kita perhatikan, rata-rata di masjid kita ini, kebanyakan orang-orang tua mereka ahli ibadah. Semangat mereka. Tapi apakah ada ulama di situ? Kan tidak ada. Paling cuma beberapa, satu kampung mungkin atau beberapa kampung cuma satu yang ahli ibadah. Dan antum tahu sendiri kan cahaya bulan itu lebih kuat daripada cahaya bintang. Cahaya bulan itu lebih kuat daripada cahaya bintang. Bintang cuma menyinari diri sendiri. Adapun bulan menyinari orang lain. Sehingga kenapa Rasulullah SAW memberikan permisalan bulan sebagai ulama, bintang sebagai ahli ibadah? Karena cahaya bulan, cahaya ulama itu menyinari dia dan orang lain semakin banyak. Tapi kalau bintang ahli ibadah dia hanya menyinari dirinya sendiri. Cahaya bintang nggak sampai ke bumi kecuali ya sedikit sekali redup. Tapi bulan sampai ke bumi. Nah, kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama ketika mereka meninggal dunia, amalan mereka tidak akan pernah terputus sama sekali. Idza matal insan inqata'a anhu 'amalu illa min thalatha. Jika seorang meninggal dunia, semua amalannya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan, bermanfaat. Kemudian atau anak saleh yang mendoakannya. Kalau antum perhatikan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, 3 hal ini itu hanya terkumpul pada ulama.
Bukan terkumpul kepada diri antum yang ahli ibadah, bukan terkumpul pada diri antum selaku orang tua, bukan terkumpul pada diri antum selaku anak. 3 hal ini hanya bisa terkumpul pada diri ulama. Sedekah jariyah adalah ilmu. Ketika antum mengajarkan ilmu, maka ilmu antum ini akan menjadi sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Antum meninggal dunia, antum akan mendapatkan pengajaran ilmunya. Lihatlah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, mereka semua sudah meninggal dunia, tapi ilmunya masih terasa sampai sekarang, padahal sudah 20 tahun yang lalu meninggal dunia. Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya pun juga sama demikian. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Nah, ulama-ulama tadi, ya, mereka sudah meninggal dunia, tetapi ilmunya masih kita gunakan saat ini. Bagaimana menyikapi ini, bagaimana menyikapi itu, bagaimana ini dan itu. Kita sebutkan solusi. Kemudian awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakan. Di sini Rasulullah SAW mengumumkan naat man'ut, nakiroh tanwin. Waladin salihin, anak yang saleh. Yad'u lahu, yang mendoakan kepadanya. Bukan kepada orang tua saja, tetapi dia seorang anak yang mendoakan. Dan orang ulama atau seorang ustadz, dia itu adalah bapak. Dan anak-anaknya akan mendoakannya, murid-muridnya akan mendoakannya. Bagaimana tidak? Ketika disebut Syekh bin Baz, maka akan mengatakan rahimahullah. Ketika disebut Syekh Utsaimin, rahimahullah. Ketika disebut Syekh Albani, rahimahullah. Ketika disebut Syekhul Islam Taimiyah, rahimahullah. Ketika disebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah. Semoga Allah merahmatimu. Ketika disebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika disebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika disebut siapa lagi? Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semuanya, ya kan? Semuanya terkumpul pada diri ulama. Maka antum harus semangat menuntut ilmu, ikhwati fillah sanallahu wa iyyakum. Semangat menuntut ilmu agama. Ingat ketika antum lagi futur, lagi malas, ingatlah keutamaan para ulama yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di antara keutamaan ulama adalah ketika antum mengajarkan kebaikan, kemudian murid antum akan mengajarkan kepada muridnya lagi, maka antum akan mendapatkan transferan pahala yang begitu banyak sekali. Maka semangatlah antum itu berdakwah. Giat-giatlah antum itu berdakwah. Jangan bermalas-malasan dalam menyebarkan kebaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dari Nabi SAW walaupun satu ayat. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu beliau memerintahkan kita untuk menyampaikan kebaikan. Satu ayat saja sebarkan. Itu juga faedahnya kembali kepada kita. Rasulullah meminta kita, ayo sebarkan satu ayat saja. Tapi nanti faedahnya itu kembali kepada kita. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Dengan pengajaran satu ayat, murid kita akan mengajarkan yang lain. Dapat transferan pahala. Nah, Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila huda, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan, mengajak kepada kebaikan dan petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Tidak berkurang sama sekali pahala dari mereka. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Dalam hadis yang lain apa? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala yang serupa dengan orang yang mengikutinya. Nah, kemudian juga hanyalah para ulama yang tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini terlaknat dan dijauhkan dari keberkahan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu aw 'aliman aw muta'allima." Dunia ini terlaknat. Hidup dunia ini semuanya dijauhkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang fokus hidupnya di dunia ini, fokusnya hanya duniawi, mengejar kekayaan semata, maka dia terlaknat, dijauhkan dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, semuanya terlaknat.
Semua yang berkaitan tentang duniawi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari keberkahan. Mau antum takhusus fisika, mau kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, semuanya terlaknat, dijauhkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau antum marah, marah sama Allah, tapi bahaya nanti antum kalau marah sama Allah. Ya, ini Rasulullah SAW mengatakan seperti ini. Nah, makanya kalau antum udah berlalu, misalkan antum jurusan bahasa Inggris, ya, antum habiskan waktunya dan mendahulu dalam sosiologi, biologi, dan yang lainnya, maka niatkan antum untuk membantu Islam, ya, mengajari kaum muslimin, mengajari santri-santriwati, ya, agar mereka tidak dibodohi orang kafir. Nah, antum dapat pahala dengannya. Tapi kalau misalkan antum nggak ada niatan seperti itu, ya sama aja nggak dapat pahala. Kemudian kata Rasulullah, tapi tidak semua perkara dunia itu terlaknat. Siapa yang tidak terlaknat? Illa zikrallah, kecuali zikir pada Allah. Wa mawalah, dan apa yang berkaitan dengan zikir pada Allah. Au aliman au muta'allima. Yang tidak terlaknat adalah orang yang berilmu, orang yang mempelajari ilmu. Dan para ulama bersepakat, setiap kalimat ilmu dan ulama yang ada di Al-Quran dan Sunnah, maksudnya adalah ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, masih banyak lagi ya, Masya Allah, berkaitan tentang keutamaan para ulama di Al-Quran dan Hadis. Yang terakhir, kita tutup dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan sebuah ilmu itu dengan meninggalnya para ulama, bukan meninggalnya ahli ibadah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, Allah tidak mencabut sebuah ilmu, intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, dengan mencabutnya dari hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu, menghilangkan ilmu, mengurangi ilmu yang ada di muka bumi ini dengan cara mewafatkan seorang ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sampai jika tidak ada yang tersisa dari para ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, maka manusia pun akan menjadikan ya pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, maka mereka pun ditanya, fa'aftau, mereka pun menjawab pertanyaan tadi, bighairi ilmin, tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan mereka pun menyesatkan orang lain. Hadis ini jelas sekali mengisyaratkan bahwasanya akan ada ustadz-ustadz yang sesat, akan ada dai-dai yang sesat, akan ada ahli-ahli agama yang sesat. Ya, yang mengatakan sesat bukan ana loh ya, yang mengatakan sesat Rasulullah SAW. Fadallu, maka mereka sesat, wa adallu, dan mereka pun menyesatkan orang lain. Nah, dan ini adalah keutamaan para ulama. Sehingga ketika para ulama masih ada, antum harus betul-betul menghormati mereka. Ya, jangan sampai membentak mereka. Ya, kan antum tahu sendiri ada kan serangan jantung dan yang lainnya, ya kan? Coba kalau misalkan ada ulama lewat depan antum, kemudian antum harus mengata-ngatain. Ya, kemudian tiba-tiba antum menyebabkan meninggalnya beliau kena serangan jantung. Gimana coba? Ayo, berarti kan antum memiliki andil dalam membunuh para ulama kan? Nah, jadi hormatilah para ulama. Dan ingatlah, dan gunakan waktu sebaik-baiknya. Ketika masih ada ulama, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika ulama meninggal dunia baru antum menyesal. Lantaran antum melihat di sana banyak sekali ulama su atau dai-dai yang su. Nah, ini nampaknya nggak cukup waktunya kita ini kan. Baik, wallahu taala alam. Wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan ya ustadana.